Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang fasilitas dan akses pariwisata NTT. Kunjungan wisatawan ke NTT selama beberapa tahun terakhir juga menunjukkan tren positif. Selama tahun 2013 sampai 2017, jumlah wisatawan terus meningkat, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Tren serupa juga terjadi pada sektor akomodasi, perhotelan, dan penginapan. Jumlah fasilitas akomodasi berupa hotel dan penginapan meningkat cukup signifikan selama 2013 sampai 2017. Tahun 2017 terdapat 423 fasilitas akomodasi yang tersebar di wilayah NTT. 27 diantaranya berupa hotel berbintang. Jumlah tersebut meningkat 33% dibanding keadaan tahun 2013. Fakta menarik terdapat pada akomodasi jenis hotel berbintang. Selama tahun 2017 terdapat penambahan 8 hotel berbintang di NTT atau tambahan 42,1% hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, di mana sebelumnya jumlah hotel berbintang selalu konstan sebanyak 17 hotel selama 2013 dan 2016. Hal ini menunjukkan daya tarik investor terhadap sektor pariwisata NTT tidak dapat diremehkan. Tentu investor bertindak demikian bukan tanpa alasan. Potensi pariwisata di NTT yang semakin kentara menjadi penyebabnya. Dari sisi sektor penyediaan makanan dan minuman, diperlu peningkatan dalam hal variasi dan kreativitas masyarakat lokal dalam mengolah sumber daya yang ada menjadi makanan khas dengan cita rasa yang tinggi. Saat ini di NTT masih cenderung minim dan kurang populer di kalangan wisatawan. Tak jarang wisatawan masih bingung apa yang harus dimakan ketika berkunjung ke NTT. Peningkatan serupa juga diperlukan pada sektor penyediaan souvenir dan belanja. Selain itu, penyediaan fasilitas-fasilitas pembelian oleh-oleh khas NTT yang lebih terpadu juga penting. Mengingat wisatawan hampir pasti akan membeli cenderamata khas lokal untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Dari segi transportasi, aksesibilitas wisatawan terhadap tempat-tempat wisata perlu perhatian besar. Beberapa objek wisata masih dirasa sulit akses dan kurang perhatian serius. Air terjun Tanggedu di Sumba Timur misalnya, perlu perjalanan kaki kurang lebih 1 jam dari tempat parkir melalui medan yang cukup berat dengan fasilitas seadanya agar dapat mencapai air terjun. Padahal tempat wisata tersebut sangat berpotensi untuk menjadi objek wisata andalan NTT. Selain itu, beberapa objek wisata masih minim fasilitas pendukung. Sektor hiburan juga perlu dilakukan optimalisasi lebih mengingat masih banyak minimnya objek-objek wisata yang menyuguhkan atraksi kebudayaan. Kalaupun ada, tidak disediakan jadwal yang jelas dan rutin, sehingga wisatawan tidak dapat menikmatinya secara maksimal. Optimalisasi terhadap sektor-sektor tersebut berpotensi untuk meningkatkan daya tarik pariwisata NTT sehingga berdampak positif terhadap kunjungan wisatawan. Dengan demikian, melalui pemanfaatan yang baik, hal tersebut akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Jika masyarakat mempunyai taraf ekonomi yang baik, maka secara makro dapat meningkatkan perekonomian NTT secara keseluruhan.